Tak ada beda yang kaya, yang miskin, yang penguasa, rakyat jelata, yang wakil bupati. Mau semuanya orang kaya, mau duitnya banyak, rumahnya bagus, rumah batu, jendela kaca, semuanya di hadapan Allah itu sama. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas. Kalau orang Jambi di atas tanah, tapi kalau mendahara ilir di atas air. Ada orang mendahara ilir ini yang diciptakan dari besi? Tak ada. Ada yang diciptakan dari emas, perak, perunggu dan batu. Semuanya dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dari Jambi ke Bendahara Ilir, singgah sebentar di negeri Sabah. Itu perjalanan saya pagi ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, betul? Mudah-mudahan forum komunikasi pimpinan daerah adil dan amanah. Hadir juga bersama kita Bapak Camat, Bapak Lurah, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian kita pagi ini merajut ukhuwah sesama umat Rasulullah untuk menuju ridha Allah Tuhan semesta. Ikatan Remaja Masjid Mendahara Ilir, Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan acara kita ini diridhoi Allah, diterima sebagai amal soleh. Bagaimana caranya kita merajut ukhuwah sesama umat Rasulullah ini? Maka mesti kita jaga ada 10 hal. Berapa? 10, banyak ini. Kira-kira yang 10 ini bisa diingat? Insya Allah. Yang pertama, kita mesti menanamkan dalam diri, dalam hati, dalam pikiran kita bahwa kita semuanya ini sama.
Tak ada beda yang kaya, yang miskin, yang penguasa, rakyat jelata, yang wakil bupati. Mau semuanya orang kaya, mau duitnya banyak, rumahnya bagus, rumah batu, jendela kaca, semuanya di hadapan Allah itu sama. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas. Kalau orang Jambi di atas tanah, tapi kalau mendahara ilir di atas air. Ada orang mendahara ilir ini yang diciptakan dari besi? Tak ada. Ada yang diciptakan dari emas, perak, perunggu dan batu. Semuanya dari tanah. Lalu yang disombongkan itu apa? Betul? Iya, tapi kami ini direndah di bawah. Yang tinggi ini Ustadz Somad. Ustadz Somad dikasih pentas, pakai karpet, pakai bunga-bunga, dibuatkan baleo, pakai gambar. Itu panitia yang buat, bukan permintaan saya. Saya tak ada minta mesti dibuatkan pentas supaya tinggi, tidak ada. Ini semuanya manusia yang membuat. Sedangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama, tak ada beda. Yang putih, yang hitam sama. Jadi jangan pusing kalau kita hitam. Ini dikasih Allah kulit hitam, malah dirubah jadi putih. Skincare kredit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah kulitnya hitam, tapi belum mati sendalnya sudah didengar Nabi masuk surga. Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Orangnya masih di dunia, orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah masuk surga duluan. Makanya kalau bapak ibu nanti pulang sendalnya hilang, berarti sudah. Tabbat yada abi lahabin. Abu Lahab itu kulitnya hitam atau putih? Hitam. Tabbat yada abi lahabin. Abu Lahab tuh kulitnya hitam apa putih? Macam pernah jumpa aja. Abu Lahab nama ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama ayahnya Hashim. Hashim nama ayahnya Abdi Manaf. Abdi Manaf nama ayahnya Qusay. Qusay keturunan Adnan. Adnan cucu cicit Ismail. Ismail anak Nabi Ibrahim. Ibrahim itu putih apa hitam? Putih. Nabi Ibrahim putih, Nabi Ismail putih, Abu Lahab pun putih. Abu Lahab putih masuk neraka, Bilal hitam masuk surga. Mau hitam apa putih? Hitam. Yang hitam jangan rendah diri, yang putih jangan angkuh dan sombong. Karena yang ditengok Allah bukan hitam putih, tapi yang ditengok adalah amal apa pula somat? Amal soleh. Kalaulah yang ditengok itu gemuk, maka gajah masuk surga. Kalaulah yang ditengok itu kurus, maka semut masuk surga. Mau gemuk, mau kurus, yang gemuk jangan kecewa, yang kurus jangan putus asa. Yang ditengok Allah adalah yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa dari Amerika naik pesawat, beli tiket, pergi ke Bali, sewa hotel, keluar duit, bayar visa untuk berjemur di pantai supaya hitam. Kita belum berjemur sudah
Makanya nanti bapak kalau pulang, istrinya yang heboh masalah kulit putih pakai bedak 3 inci, bapak berpantun, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Bukan begitu. Itu dia mau menggoda ibu saja. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam abang pandang manis. Dulu. Sekarang hilang manisnya, tinggal. Ini prinsip yang pertama. Mau dia orang kaya, dia pun akan mati. Mau dia miskin, mati juga. Mau dia pejabat, jangan kuat-kuat, ada Pak Wakil. Kalau dia polisi, ada Pak Kapolsek. Kalau dia tentara, ada Pak Dan Ramil. Kalau dia ustaz, astagfirullahaladzim. Saya pun sama nasib kita, Pak. Ustaz, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, semuanya janganlah kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan kamu. Jamaah sama. Semua kita akan masuk ke dalam lubang tanah dan kita akan menghadap Allah. Lalu yang disombongkan itu apa, Besti? Apa yang disombongkan? Duit tinggal. Ada orang mendarai lir mati bawa sampan? Nggak ada. Maka kalau kita bisa menengok manusia ini dengan pandangan hakikat, bahwa dia dari tanah, bahwa dia akan mati, tak punya kelebihan apa-apa, insya Allah kita bisa bersaudara. Mau ibu bersaudara sama saya? Bapak mau bersaudara sama saya? Bersaudara karena uang hilang, abang melayang. Bersaudara karena harta akan binasa. Tapi kalau bersaudara karena Allah, bersaudara di Mendahara Ilir, bersaudara sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk surga insya Allah. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Laki-laki memang malu-malu, Bu. Laki-laki memang nggak berkata-kata, langsung gila aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Setelah kita bisa merasakan, memikirkan bahwa kita semuanya sama, barulah yang kedua. Kalau kita sudah sama, ketika kita berjumpa, maka kita doakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat sampanmu, selamat ikanmu, selamat sawitmu, selamat anakmu, selamat lakimu, selamat binimu. Warahmatullah, kau dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah hartamu, berkah sampanmu, berkah ikanmu, berkah sawitmu, berkah kelapamu, berkah suamimu, berkah istrimu, berkah anakmu. Makanya mengucapkan salam itu serius. Ini orang sekarang tak suka. Assalamualaikum. Atau coba mengucapkan salam itu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Sudah dijawab? Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Kan belum kalian jawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita mengucapkan salam, dia menjawab, tapi kita tak ingin mendengar jawabnya. Itulah waktu kita salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
menyuruh. Apakah orang yang dikubur itu menjawab? Menjawab. Untuk apa kita ucapkan salam kalau dia tak menjawab? Kita bukan bersalam ke batu, kita bukan bersalam ke pokok kayu, kita bukan bersalam ke hantu. Kita mengucapkan salam kepada ruh orang beriman. Bacaannya panjang. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Tapi karena terlalu panjang dibuat pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sampai dia menjawab kita dengar, waalaikumsalam. Meninggal. Kemana pergi kipas nih, hilang? Dicabut panitia, takut kepala ustadz putus. Takutnya ustadz pas ceramah jamaah sekalian tuh putus. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Telunjuk Ustadz Somad hilang di Mendara Ilir. Terima kasih panitia, memang perhatian panitia. Tapi tolong nanti habis acara pasang balik. Jangan sampai nanti ditanya sama Pak Camat, bagaimana kesannya Ustadz Somad kemarin datang? Kipas kami hilang. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Gara-gara Ustadz Somad datang, kipas kami hilang. Kalau jumpa, ucapkan salam. Salam itu sesama laki-laki. Kepada perempuan tengok dulu. Kalau mak-mak udah tua tak apa-apa, tapi kalau anak gadis jangan. Assalamualaikum sayang. Dasar buaya darat. Mudah-mudahan kita mengucapkan salamnya dengan doa. Ada rupanya orang yang mengucap salam gak pakai doa. Ada yang kirim WhatsApp ASS WRWB. Apa ini? Dijawabnya pula UASS WRWB. Ada yang lebih parah lagi, WWW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya habiballah ya Rasulullah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam program Umroh Akbar Ustadz Abdul Somad bersama Ustadz Dahrizal Dahlan, daftar segera ke Travel Khairul Umam Ad-Dauli. Ingat, kuota terbatas, ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ketiga, setelah kita menyadari kita ini sama rendah, diciptakan dari tanah, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tak ada beda antara kaya miskin, susah, rakyat jelata, lalu kita kemudian mengucapkan salam. Jangan lupa waktu jumpa itu tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Macam mana senyumnya? Senyumnya jangan tanggung-tanggung, langsung nampak gigi, giginya sebesar kapak. Kenapa lah foto yang ini yang kalian ambil? Begitu banyak foto lain, kan bisa cari yang agak ganteng sikit.
Ini carinya lah yang foto lubang hidung sebesar paralon. Memang hebat panitia. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah ini dibalas kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang bisa menanam bunga di tepi jalan, di kebun, di taman biasa, tapi menanam bunga di masjid, ini luar biasa. Berapa lama mereka persiapannya ini? Merah, kuning, kelabu, hijau, putih dan ungu. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiuhu. Kalau dia sakit, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Kalau belum ada jodoh, dijumpakan dengan jodohnya. Kalau masih ada dililit utang, mudah-mudahan cepat lunas. Banyak orang minta. Jadi yang ketiga, jangan lupa senyum. Tapi saya tengok masyarakat Mendara Ilir ini dari ujung kiri ke ujung kanan semuanya murah senyum. Ini menunjukkan masyarakat Mendara Ilir ini tidak ada masalah dan tak punya utang. Amin. Karena orang kalau dia ada banyak masalah, banyak utang, nggak bisa senyum. Kalaupun senyum, senyumnya sedikit aja. Ini senyumnya lepas, ketawa tak berhenti. Mudah-mudahan semuanya bahagia dunia akhirat. Kalau ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga. Ternyata menurut hasil penelitian dokter di Amerika, mengkerutkan wajah dengan mensenyumkan wajah lebih banyak mengeluarkan energi mengkerutkan wajah. Maka ibu kalau jumpa sama orang senyum aja. Kalau tidak bisa senyum mesti dibantu tangan, nggak apa-apa pakai tangan. Hai. Kalau kita jumpa sama orang mengkerutkan wajah, macam jeruk purut dipijak gajah, macam habis makan rambai satu plastik. Tapi setelah saya menengok semuanya mudah tersenyum. Tapi tolong ibu jangan tersinggung ya. Ibu senyumnya sama suami di rumah. Ini sekarang banyak perempuan kalau sama orang lain senyum, sama Pak Camat senyum, sama Pak Wakil Bupati senyum, sama Pak Kapolsek senyum, sama Pak Dan Ramil senyum, sama laki keluar wajah aslinya mak lampir, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot. Ini tidak ada di Mendara Ilir. Ini yang saya sebutkan ini adanya di planet Mars. Ini kalau yang di sini ini baik-baik semua, solihah semua. Memang ada dulu yang nakal jahat tapi udah mati. Ya Allah, kalau ada ibu-ibu yang tak mau senyum pada suaminya, mudah-mudahan suaminya dilarikan pelakor. Jangan diaminkan. Mudah-mudahan semuanya ibunya baik, bapaknya baik, suaminya soleh, istrinya solihah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya yakin di Mendara Ilir ini bapaknya baik-baik, ibunya baik-baik. Dari mana Ustaz tahu? Karena anaknya baik-baik. Anak-anak masih mau dengar pengajian. Itu maknanya masjid kita ini sampai 20-30 tahun akan datang tetap banyak yang sholat berjamaah insya Allah. Kenapa? Mereka ini yang akan mengisi masjid ini nanti insya Allah. Dulu saya sangka Spiderman itu tak Islam, rupanya Islam. Itu ikut dia pengajian. Baru saya tahu. Anak saya suka nonton Spiderman, bajunya Spiderman, topengnya Spiderman. Sami itu suka layang-layangnya Spiderman. Saya sangka Spiderman itu orang Amerika, rupanya dia dari Mendara Ilir. Hadir pula pengajian. Masya Allah. Nanti pulang saya ceritakan sama anak saya. Sami tahu Spiderman itu orang mana?
Orang mana bah? Orang Mendara Hilir. Datang tadi dia pengajian. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa permen. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Spiderman. Nah, berikutnya yang keempat, setelah berjumpa bertatap muka, mamil muslimaini, kalau ada dua orang Islam, yatasafahani musafahah, tasaqat dzunubuhuma, gugurlah dosa-dosanya, kama tasaqat auraqus syajar, macam gugurnya pokok kayu, balon siapa tersangkut di atas. Nanti habis acara ambil ya. Nanti Pak Panitia tolong habis acara ambil. Takut saya kalau tak diambil pas sholat zuhur nanti ada ibu-ibu sholat Allah Akbar. Jadi yang keempat adalah ketika jumpa namanya musafahah. Apa namanya? Musafahah. Tapi di tempat kita namanya salaman. Tadi saya waktu turun dari speedboat mau naik ke atas, saya sangka bapak tuh mau salaman. Saya ulurkan, rupanya mau narik tangan saya, takut jatuh. Begitu sampai di atas, saya pun sudah mau naik motor. Terus terang, kalau ada bapak-bapak tadi yang mengulurkan tangan, tak saya sambut, saya beribu maaf, mohon maaf. 11 jari kuulur, 10 jari kuulur 11 dengan kepala. Mau bapak-bapak memaafkan saya? Saya minta maaf. Kenapa saya tak bersalaman tadi? Takut jatuh. Saya dibonceng gini, kiri laut, kanan laut. Datang pula orang bersalaman. Rasa-rasa meniti titian Siratal Mustaqim. Itulah maka saya tak mengulurkan tangan tadi Pak. Dan kalau saya ulurkan satu-satu, maulah acara kita ini zuhur. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya ya. Adapun ibu tadi yang mengulurkan tangan, saya memang tak ulurkan. Kenapa? Karena saya tengok yang mengulurkan itu anak-anak gadis. Alah Ustaz, kemarin saya tengok di video ada mengulurkan tangan. Yang boleh salaman sama Ustaz Somad itu syaratnya nenek-nenek. Orang tua tak apa-apa, tapi kalau anak gadis jangan. Kadang anak gadis nih, kalau dia udah mengulurkan tangan selalu saya gini. Diulurkan juga. Kena pula ujung sikit. Astagfirullah. Ini kenapa? Tersenyum pula Doraemon tuh. Dia mau ngasih tahu, sedang Doraemon aja tersenyum, masa kamu enggak? Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya yang ke-5. Apa pula 6? Mau cepat aja pulang. Yang kelima adalah setelah kita bersalaman, at'imut ta'am, siapkan makanan. Masya Allah, begitu saya duduk, disiapkanlah kuih-kuih. Ada kuih kuning, ada kuih hijau, ada kuih coklat, ada kuih risol, ada buah jeruk, ada buah salak, ada minumannya bermacam-macam. Tapi saya segan pula mau makan. Saya tengok Pak Wakil Bupati tak makan. Saya tengok Pak Dandim juga tak makan. Pak Kapolsek pun tidak. Saya kan jaga harga diri juga kan. Saya tunggu kapan lah orang ini makan. Ada. Saya tengok Pak Camat pun tak juga makan. Mungkin habis ngaji nanti saya pikirkan. Habis ngaji saya tengok tak juga. Rupanya orang ini menunggu pas saya ceramah. Pas saya ceramah baru orang dimakan. Jangan tamu itu diukur dengan minuman.
Kalau yang datang RT air putih, kalau datang RW teh pahit, kalau yang datang kades kopi susu, kalau yang datang camat bandrek telur. Siapapun yang datang dia hamba Allah, minumannya sama. Tengok Ustadz Somad, air putih. Kalau sayang sama Ustadz, kasih air putih, jangan kasih gula. Karena Ustadz tuh habis ceramah lehernya berapi. Kalau dikasih minum gula, rusak pita suaranya. Kalau rusak pita suaranya, nanti dia umur 50 ceramah suaranya udah tak ada lagi. Ustadz jarang olahraga, jarang jogging, jarang main badminton. Pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah. Pagi teh, siang teh, malam teh. Akhirnya Ustadz kena diabetes meletus, kena sakit gula. Ustadz makanannya enak, ada makan cumi, makan sotong, makan kepiting, makan ketam, makan ular pula, makan belut. Maka kalau sayang sama Ustadz, kasihlah dia air putih. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ala Ustadz sama itu nyindir air putih karena dia minta teh manis. Enggak, saya bukan model Ustadz yang suka cindir menyindir. Saya ini orangnya langsung to the point. Ustadz minum kopi, saya tidak minum kopi. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Betul? Betul pula katanya. Bapak-bapak minum kopi pahit itu ingin memaniskan hidup ini. Abang, kenapa setiap minum kopi nggak pakai gula? Karena adik udah manis. Yang senyum anak kecil pula. Macam paham aja kalian. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tamu datang jangan tanya itu ini, kasih minum dulu, kasih makan dulu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Zaman dulu zaman susah, Pak. Zaman susah, Bu. Makan ayam susah. Dulu kita kalau mau makan ayam tuh 2 gendangnya. Kalau tidak kita sakit, ayam tuh sakit. Betul? Betul pula kata itu. Sekarang alhamdulillah rezeki sudah bagus, duit sudah banyak, maka muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang memuliakan, siapa yang beriman, siapa yang percaya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamu. Saya terus terang merasa mulia sekali. Tadi dari Jambi baju saya ini putih, Bu. Dari Jambi tadi baju saya putih. Begitu sampai di pelabuhan tadi, Ustadz ganti baju dulu, kasih baju. Kenapa? Karena Mendahara Ilir tidak menerima Ustadz pakai baju putih. Kasih mereka baju pakai gambar apa ini. Anda mau dapat baju ini, silakan datang ke Mendahara Ilir, Tanjung Jabung Timur. Sorban saya tadi ada, Bu. Pak, sorban saya ada. Begitu sampai langsung sorban ditarik sama tim gulung. Kenapa? Karena Bapak Wakil Bupati mau memasangkan sorban. Masya Allah, lengkap. Supaya apa? Supaya nampak Ustadz Somad ganti baju. Ustadz Somad itu di videonya bajunya itu terus. Begitu di Mendahara Ilir barulah dia nampak ganti baju. Untung tak disuruh panitia buka celana tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi mengatakan kasih makan, kasih minum, Mendahara Ilir lebih dari makan dan minum. Dikasihnya baju dan sorban. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu fakafi'u, balaslah. Saya hanya mampu mengucapkan jazakumullahu khairal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan masyarakat Mendahara Ilir.
Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang keenam. Apa itu yang keenam? Yang keenam, idza da'aka, kalau kau diundang, fa'ajibhu, maka datang. Hari apa ini? Hari Senin. Jangan buat pesta hari Senin, karena orang banyak puasa tolong Ustaz Somad nanti datang acara walimah anak kami ya. Kapan Pak? Hari Senin. Hah? Kenapa dibuat hari Senin? Karena kami buat hari Senin biar supaya tamu banyak tak makan. Kita buat acara nih ngundang makan atau ngundang nyanyi? Ngundang makan. Acara nikah anak ngundang makan, acara khitan anak ngundang makan, acara akikah anak ngundang makan. Maka jangan dipanggil dukun supaya dipicit perutnya biar tak makan. Ini acaranya ngundang makan. Nanti kalau ada yang mengundang, datang atau tidak? Siapa undangan yang wajib kita datang? Wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Ayah kita adik-beradik, emak kita adik-beradik, sepupu sewali dua wali, sepupu dua pupu, nenek adik-beradik. Ini namanya al-jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Lalu yang agak jauh sedikit, wal jaril junubi, tetangga tapi tak ada hubungan kerabat. Sekarang orang kalau mau datang undangan bukan begitu Pak, bukan begitu Bu. Siapa yang pertama datang? Yang didatangi undangan pejabat. Habis pejabat orang kaya, habis itu orang hebat. Padahal betul. Padahal kalau kita mati, yang datang menolong kita tetangga yang dekat rumah, itulah betul. Apakah pejabat orang kaya yang jauh-jauh itu yang datang menolong kita? Tidak, mati kita jam 12 malam. Siapa yang memejamkan biji mata kita? Tetangga itulah. Kalau Bapak Ibu tak percaya, buat pura-pura mati nanti malam. Datang tetangga itu memejamkan mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sepelekan tetangga, jangan kecilkan tetangga. Tak selamanya kita sehat, tak selamanya kita kuat, tak selamanya kita kaya. Sampai masanya nanti yang mengurus kita adalah tetangga. Maka kalau anaknya nikah, datang. Kalau nanti ada anaknya nikah, bapak datang, ibu datang, nggak diundang. Kalau tak diundang kita datang, haram kita makan itu undangannya. Ustaz Somad ikut nanti ya acara undangan. Saya tanya dulu, saya diundang apa tidak? Ustaz tak diundang. Itu namanya tamu tak pencuri. Tapi kalau diundang datang. Ustaz Somad itu ngomongnya aja itu di Menara Ilir katanya datang. Kemarin kami undang dia tak datang. Susah-susah kami mengantar undangan ke rumahnya dia tak datang. Saya datang Bu. Masa Ustaz datang? Saya datang Pak. Tapi kenapa kami tak jumpa di pelaminan? Saya sampai pintu disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarnya. Penyanyinya pula pakai rok pendek. Yang menonton di bawah atuk-atuk. Banyak nasi salah suap. Menengok penyanyi meniti air liur. Menengok bini meniti air mata. Ini tidak ada di Menara Ilir. Di sini kalau acara nikah mengundang hadroh. Tadi ada grup hadroh. Mana grup hadroh? Oh, apa nama grup hadrohnya adik-adik? Hah? Liwaul Mustafa. Liwa artinya bendera. Mustafa artinya Nabi Muhammad. Liwaul Mustafa, benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah mendengarkan bunyi hadrohnya tadi, mantap, berapi, menyala abangku. Kepada Bapak Ibu yang ada di Tanjung Jabung Timur, di Menara Ilir, siapapun yang mau walimah, menikahkan anak, pindah rumah, maka undanglah grup hadroh Liwaul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini.
Masalah royalti nanti kita bahas ya. Nanti kalau ada acara nikah mintakan lagu Barakallah lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan waktu acara nikah lagunya kayak racun, kucing garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Yang nyanyi tak paham, yang mendengar tak tahu. Keluar mak lampir dari belakang. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari maksiat ini insya Allah. Tapi jangan gara-gara disuruh Ustadz Somad lagunya lagu religi, lagu agama, musyawarah di. Jangan karena lagu religi, lagu agama, lalu kemudian pas duduk pengantin di pelaminan, datanglah grup nyanyikan, minta ibu-ibu nyumbang, saya mau nyumbang lagu. Silakan bawa lagu. Bila Israel datang memanggil, itu lagu tidak cocok untuk nikah. Menangislah kedua mempelai. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lagu ini dilarang dinyanyikan dalam dua. Pertama acara nikah, yang kedua menyambut pejabat. Jangan nyanyikan itu. Nah, tahu nanti ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, datang ibu bupati, gubernur datang, jangan nyanyikan itu, tak cair bantuan. Kecuali Pak Wabu, Pak Wabu ini yang baik ya orang. Berikutnya yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Idza marido, kalau dia sakit, fa'udhu, jenguklah dia. Bapak kalau ada tetangga kawan jiran sakit, tengok ya Pak. Ibu kalau ada jiran tetangga kawan saudara sakit, tengok ya Bu. Kawan sehat banyak, kawan ketawa banyak, kawan senang banyak, kawan susah. Saya waktu saya sakit, datang kawan saya, itu sangat berkesan di hati saya. Senang kali saya nengok dia. Kadang kawan ini nengok kita sakit mau nagih hutang. Kalau menjenguk orang sakit, doakan dia. U'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wal sami'ul alim. Ya syafi ya kafi ya mu'afi isfi mardana. Saya enggak hafal Pak Ustaz, enggak usah kuat-kuat, gerakkan aja mulut. Apa dibacakan? Bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, berkat Al-Fatihah ini sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Menjenguk orang sakit jangan terlalu jujur. Ini kalau ku tengok ini nggak sampai hari Jumat selesai. Jangan, bangkitkan semangat dia. Dia udah menangis sudah. Ustaz, nampaknya saya udah mau mati. Kata dokter saya ini Pak Ustaz mesti dibedah. Jantung saya ini katanya mesti dipasang per di dalam. Apa kata dokter Pak? Kata dokter, Pak Ustadz umur saya tinggal 2 bulan lagi Pak Ustadz. Dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat maut. Kalau Allah berkuasa Bapak hidup selamanya. Dokter itu lebih dulu mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, semangat saya mendengar Pak Ustadz. Ketika sedang sakit, yang menemani, yang menyuapkan makan, yang menggantikan selimut, yang ngepel pakai anduk basah, yang membawakan bubur ayam, yang memberikan buah, yang merawat adalah istri. Hai suami yang nongkrong dari pagi siang malam, hai suami habis waktunya dengan kawan, ingat kalau kau mati kawan makan ayam. Betul lu? Mati kita malam nih, nanti malam makan kue, malam kedua bubur kacang hijau, malam ketiga makan ayam. Apa kata mereka? Untung kau mati. Enak juga ayam ini.
Maka sayangilah istri, sayangilah mereka. Kalau kalian baik sama mereka, saat kau sakit nanti disuapkannya dengan pelan. Tapi kalau kau sombong, kalau kau angkuh, kalau kau kasar, caci maki, sumpah serapah, udahlah dulu, cepat. Betul bu? Betul kata mereka. Astagfirullah. Walaupun pejabat, walaupun ustadz, walaupun camat, walaupun polisi, walaupun tentara, kalau sudah terbujur di ruang ICU, tak ada seragam, tak ada jabatan, menganga menunggu malaikat maut datang. Tapi kalau istri dulu dijaga dengan baik, apa kata dia? Tenang ya bang, sabar bang, insya Allah sebentar lagi mati kau bang. Kalau istri kita sayang, kita jaga dengan baik, dibisikkannya ke telinga kita, sabar bang, la ilaha illallah. Tapi kalau kita kasar, sombong, angkuh, petantang petenteng, apa yang dibisikkannya? Mana surat tanah? Betul bu? Betul pula kata mereka. Memang orang Mendara Ilir ini jujur semua, gak bisa diajak bersandiwara mereka ini. Saya pikir tadi pas saya bilang betul, tidak betul katanya Pak. Jadi saya mohon ke Bapak, hati-hati lah Pak. Kalau Bapak nggak percaya, nanti Bapak pura-pura sakit. Kalau dia berbisik, mana surat STNK BPKB katanya, nauzubillah. Tapi insya Allah ini solihah baik-baik semua insya Allah. Berikutnya yang ke 8. Idza stansa'aka fansa'lahu. Jangan menengok kawan masuk ke paret. Ada kawan jalan karena sibuk nengok handphone, tiba-tiba dia mau masuk. Kita pegang tangannya atau kita lepaskan? Kita pegang tangannya. Kalau dia kurus, kalau gemuk, terlepaskan. Tariknya kita. Kalau kita tak sampai hati menengok kawan masuk ke laut, masuk ke sungai, maka kita pun tak sampai hati menengok saudara masuk ke neraka. Maka kita nasihati, jangan mabuk, jangan sakau, jangan selingkuh, jangan ganja, jangan narkoba, jangan pil anjing gila, jangan judi online, jangan pinjaman online, jangan kasar, jangan KDRT. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kau kelihatannya kasar kepada istrimu ya. Kenapa? Itu kemarin istrimu pas undangan ku tengok mukanya sebelah hijau sebelah biru. Berarti kau tempeleng? Bukan bang. Terus kenapa begitu? Dia salah makeup. Ibu-ibu kalau mau keluar rumah, tolong yakinkan betul-betul jelas nampak di kaca. Kalau tidak nanti jadi fitnah. Orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Rupanya yang diketawakan orang itu tidak terjadi di Mendara. Mana Mendara Ilir? Karena di sini orangnya cantiknya bukan karena makeup. Kenapa orang Mendara Ilir itu wajahnya cerah-cerah? Karena makeup? Bukan. Tapi kenapa? Bekas air wudhu. Masya Allah. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua. Ke Padang, jangan lupa beli bis. Kalau kertas sudah datang, tanda waktu sudah mau habis. Berikutnya yang ke 9. Idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Kalau saya mati, mau Bapak mengiringkan jenazah saya? Jauh di Riau. Kalau saya mati Pak, jangan iringkan jenazah saya. Kirimkan saja dari Menara Ilir untuk Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Idza mata, kalau dia mati, datang ke masjid, solatkan jenazah.
usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Al-Fatihah. Allahu akbar. Sholawat. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Enggak hafal panjang, yang pendek. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang enggak pendek pun tak hafal. Allahumma fir lahu. Takbir ketiga, Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Tak hafal, diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang ikut salat jenazah dapat 1 qirat. Tapi kalau ikut ke pemakaman, ke pekuburan, dapat 2 qirat. 2 qirat itu apa ya Rasulullah? Macam 2 bukit Uhud yang besar. Maka ikuti penyelenggaraan jenazah. Ini masjid sudah bagus, cantik. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini dapat amal jariah. Tolong isi dengan sholat berjamaah ramai. Kenapa dari tadi saya tak ada cerita sholat berjamaah? Karena saya tengok masjid ini tak muat saking penuhnya. Mudah-mudahan subuh besok begini. Hebat masjid ini, luar biasa. Ini menunjukkan orang Menara Ilir ini orangnya kaya-kaya semua. Orang kaya bukan rumahnya besar, orang kaya bukan mobilnya mewah, orang kaya tengok masjidnya. Kalau masjidnya mantap, cantik, besar, kipas angin, merata, hidup semua, dindingnya keramik, kaligrafi, keliling, cantik dan indah. Ini menunjukkan masyarakatnya ini adalah kaya hatinya, kaya jiwanya, suka bersedekah. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat meramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Datang ke masjid. Ini pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lepak balak 6. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini tidak. Hayya 'alal falah. Kawajadul wallah. Ingat, sampai masanya kau akan mati, jenazahmu dimandikan orang. Ini tolong anak-anak muda nih, nanti diikutkan kursus penyelenggaraan jenazah. Siap? Tolong panitia pengurus masjid Menara Ilir, buatkan kursus penyelenggaraan jenazah. Yang daftar anak muda saja, yang tua jangan ikut, karena mereka yang mau kita urus. Saya kalau mati, saya mau yang memandikan saya, mengkapankan saya, mengkuburkan anak-anak saya. Supaya anak kita tahu meletakkan ke liang lahat, kepalanya di mana, kakinya kemana, telentang apa telungkup. Jangan sampai kita mati ditelungkupkannya kita. Jenazah tuh nak, ingat baik-baik ya. Jenazah tuh miring ke arah kiblat. Kiblatnya, kepalanya di utara, kaki di selatan, miring ke arah kiblat. Wajahnya menghadap ke sana, tengkuknya, badannya, pinggangnya, kakinya dikasih tanah bulat untuk sebagai ganjal. Ini tali pocong ini dibuka, tali pocong dibuka, tali kaki dibuka, kapas dibuka, wajah ini ditempelkan ke dinding. Setelah itu baru ditutup lahat, baru diambil tikar. Kenapa pakai tikar? Supaya tanahnya tak gedubuk-gedubuk jatuh ke dalam, pelan-pelan. Karena orang tua kita ini kelihatannya mati, tapi ruhnya masih ada. Setelah itu ditimbun, barulah dibacakan talqin. Masih ada baca talqin tempat kita? Bacakan talqin. Ini kepalanya membacakan talqin menghadap wajahnya. Ini wajahnya, duduk kita membacakan talqin. Selesai baca talqin, zikir dan doa, siramkan air biar padat, letakkan bunga-bunga, ambil satu batang pohon, karena pokok kayu bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Kecuali pokok kayu ini tak bertasbih karena ini plastik. Doakan dia, Allahumma fir lahu warhamhu rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Adapun jamaah yang tak pernah ke masjid, yang tak pernah sholat, yang tak pernah beribadah, mabuk, sakau, kalau mati campakkan ke laut. Setuju? Jangan. Dia tetap juga orang beriman, dia tetap muslim, dia tetap wajib 4 fardu kifayah. Mandikan, kapankan, sholatkan, kuburkan. Tapi bagi yang masih hidup, ambil pelajaran. Pada akhirnya, yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang tak mau ke masjid, tetap juga jenazahnya dibawa ke masjid. Yang terakhir, yang keberapa? 10. Ustadz Somad, jam 11 kita harus angkat kaki. Yang ke-10 adalah terakhir sekali. Kalau tak bisa mengiringi jenazah saya, tak bisa menyolatkan jenazah saya, tak bisa membacakan talqin saya, doakan saya dari Menara Ilir supaya kalau saya hidup, hidup saya berkah, anak saya soleh solihah, keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, dan mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Yang ke-10 adalah doa. Mau ibu mendoakan saya? Mau bapak mendoakan saya? Mari kita sama berdoa untuk kita semua. Itu ada kotak sedekah, tolong isi. Ibu yang lupa bawa duit bisa masukkan ke dalam itu cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, surat tanah, ijazah, masukkan. Ini duit yang terkumpul tidak dibawa Ustadz Somad ke Riau. Duit ini untuk tinggal di sini. Tak tahu saya mana panitia. Ini duit ini nanti untuk apa nih panitia? Hah? Untuk masjid. Jelas? Nah, ini saya jelaskan. Mari kita sama berdoa kepada Allah supaya rezeki kita berlimpah, supaya anak kita soleh dan solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, selamat dari fitnah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.